Di kantor, Zaki mengacak-acak rambutnya karena kesal terhadap Arumi yang tak pernah mengerti dirinya. Zaki melemparkan tasnya di atas sofa. Bisa-bisa aku mati kalau terus-terusan begini, kalau Zaki lalu duduk. Tiba-tiba seorang mengetuk pintu lalu Zaki menyuruhnya untuk masuk. Zaki kemudian melongo melihat wanita yang berpakaian seksi itu. "Permisi Pak," sapa wanita itu sambil tersenyum. "Oh iya, silakan duduk," ucap Zaki membalas senyuman wanita itu. "Maaf Pak, saya Clara, sekretaris baru di perusahaan ini," jelas wanita itu. "Oh iya, selamat bergabung di perusahaan saya ini," ucap Zaki. Wanita itu anggun, seksi, dan mempunyai rambut pendek ikal. Wanita itu selalu tersenyum menatap Zaki. Zaki merasa kalau emosinya sudah agak reda karena ada Clara yang bisa membuat dirinya kembali tersenyum. Setelah beberapa menit mengobrol dengan Clara, sekretaris baru di perusahaan Zaki, Clara pun pamit untuk bekerja kembali. Maaf Pak, Clara mau lanjut kerja dulu," pamit Clara sambil berdiri lalu tersenyum ke arah Zaki. "Iya, baiklah," balas Zaki tersenyum kembali. "Ya udah, permisi Pak," ucap Clara sambil mengedipkan sebelah matanya. Zaki pun melongo dan membalas dengan senyuman saja. Kemudian Clara beranjak pergi lalu menutup pintu. Zaki kembali duduk lalu berpikir sejenak. Clara cantik juga, seksi dan manis, gumam Zaki sambil tersenyum. Setelah itu Zaki pun membuang pikiran aneh itu dari otaknya lalu kembali bekerja. Skip di restoran. Arumi kini duduk di restoran sambil melamun. Arumi merasa bersalah karena tingkahnya terhadap Zaki. Tiba-tiba seorang mengejutkannya. "Hai, ngelamun aja," sapa Feby, sahabat kecil Arumi. Arumi kemudian kaget lalu membuyarkan lamunannya. Kamu ngagetin aja," kesal Arumi. Feby pun terkekeh lalu duduk di dekat Arumi. "Hehehe, sorry Rom, kamu sih ngelamun mulu, ntar kesambet lo," ejek Feby tertawa. "Biarin lah. Ngomong-ngomong kamu kok ada di sini?" tanya Arumi. "Tadi gue habis dari mall, terus gue sekalian mampir ke sini. Nemu lo yang lagi ngelamun," jelas Feby panjang lebar. Arumi pun tersenyum di balik cadarnya. Lo kok ada di sini? Suami lo Zaki kemana?" tanya Feby. Kak Zaki lagi kerja di kantor," jawab Arumi. "Oh, terus lo ngapain di sini sendirian?" tanya Feby lagi. "Biasa cari angin Feb," jelas Arumi. Kemudian mereka pun mengobrol. Setelah lama mengobrol, Feby pamit pulang duluan. Tinggallah Arumi duduk sendiri. Setelah itu Arumi pun beranjak pulang lalu tak sengaja melihat Zaki mengobrol dengan seorang wanita. Arumi menatap mereka dari kejauhan agar Zaki tak melihatnya. "Kak Zaki lagi ngobrol sama siapa ya?" tanya Arumi dalam hatinya. Apa Kak Zaki selingkuh?" gumam Arumi. "Tapi nggak mungkin, Kak Zaki kan sayang sama Arumi." "Tapi siapa wanita itu?" ucap Arumi menenangkan hatinya.
Wanita itu adalah Clara, sekretaris baru Zaki. Mereka makan siang bersama. Posisi duduk Clara sangat dekat dengan Zaki. Terlihat dari kejauhan Clara menyuapi Zaki makan, tapi Zaki agak risih terhadap perlakuan Clara terhadapnya, karena ia ingat bahwa ia sudah menikah dan mencintai Arumi. Dek, hati Arumi bagai disayat-sayat melihat tingkah Clara yang menyuapi Zaki. Tak terasa air mata Arumi menetes di balik cadarnya. Kemudian Arumi menghampiri mereka sambil menangis. Cadar Arumi sudah basah karena air mata yang begitu deras. "Kak Zaki, kakak ngapain di sini bersama wanita ini?" tanya Arumi sedih. Sontak Zaki dan Clara kaget melihat Arumi. "Arumi, ini bukan seperti yang kamu pikirkan," jelas Zaki sambil berdiri menatap Arumi. "Kakak selingkuh dari Arumi. Kakak jahat banget sama Arumi. Apa salah Arumi, Kak? Apa?" keluh Arumi menangis. "Bukan Arumi. Wanita ini sekretaris kakak. Tolong percaya sama kakak," ucap Zaki memegang tangan Arumi. Clara merasa jijik melihat Arumi yang telah mengganggu makan siang mereka. "Maaf, kamu siapanya Pak Zaki?" tanya Clara kesal. "Saya istrinya dan kamu tidak malu makan siang bersama suami orang," ketus Arumi menahan amarahnya. "Kamu jangan asal ngomongnya," balas Clara. Kemudian Zaki menghapus air mata Arumi di balik cadarnya, tetapi Arumi langsung menepis tangan Zaki. "Tidak perlu, Kak. Arumi mau pisah dari kakak. Tadi pagi Arumi udah berusaha menjadi istri yang baik buat kakak, tapi kakak malah bilang kalau Arumi istri yang tak berguna," ucap Arumi masih menangis. "Sayang, kakak minta maaf, tapi kakak enggak mau pisah dari kamu. Kakak sayang sama kamu, Arumi," jelas Zaki meyakinkan Arumi. Namun Arumi tak menghiraukan penjelasan Zaki. Clara menatap tajam ke arah Arumi. "Udah Pak, ceritakan saja dia nggak pantas buat Bapak. Mending Bapak nikah saja dengan saya. Jelas saya lebih modis daripada dia," ucap Clara sambil memegang tangan Zaki. Hati Arumi teramat sakit melihat Clara memegang tangan suaminya. Kemudian Zaki pun menepiskan tangan Clara. "Lepaskan," kata Zaki menatap tajam ke arah Clara. "Kenapa Pak? Bukannya Bapak juga mencintai saya?" ujar Clara tersenyum. "Sudah, hentikan." Hati Arumi sakit, Kak. Arumi nggak nyangka kalau kakak bakalan ngelakuin hal gila ini. Arumi benci sama kakak. "Benci," ucap Arumi lalu berlari sekuat tenaga. Zaki pun berusaha mengejar Arumi, namun Clara menghentikan Zaki. "Sudah Pak, nggak usah dikejar. Mending kita lanjutin makan siangnya," ajak Clara sambil tersenyum. Namun Zaki tak menghiraukan Clara. Zaki tetap mengejar Arumi hingga Arumi menghilang dari kejaran Zaki. Zaki kemudian berhenti dan menatap ke arah jalan, namun Arumi sudah menghilang dari kejarannya Zaki. Mengacak-acak rambutnya. "Suami macam apa aku ini? Makan bersama wanita lain tanpa sepengetahuan istriku," keluh Zaki sambil berlari mencari Arumi. Arumi kini menaiki taksi dengan air mata yang berlinang. Arumi nggak nyangka kalau Kak Zaki akan melakukan hal sekeji itu. "Apa salah Arumi, Kak?" Arumi ngerti kalau kakak kecewa terhadap perilaku Arumi. "Tapi tolong, jangan kayak gini," ucap Arumi menangis menatap keluar.
Arumi terus saja menangis meratapi nasibnya. Ternyata selama ini Kak Zaki hanya mempermainkanku. Kak Zaki sebetulnya tidak mencintaiku. Kak Zaki tega sama Arumi, keluh Arumi. Setelah beberapa menit kemudian Arumi turun dari taksi lalu berjalan menuju sebuah rumah. Arumi pergi ke rumah Feby sahabat kecilnya. Tok tok tok, ketuk Arumi lalu ada seorang membuka pintu. Ternyata itu Feby. Arumi langsung memeluk Feby sambil menangis. "Loh, kenapa Rum? Loh, ngapain nangis?" tanya Feby cemas membalas pelukan Arumi. "Kak Zaki, Feb," ucap Arumi terbata-bata. "Zaki kenapa? Zaki sakit atau gimana?" tanya Feby kembali. Kemudian Arumi melepas pelukannya itu. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah lalu duduk. "Coba lo tenangin diri dulu. Gue ambil minum sebentar," perintah Feby lalu berjalan mengambil minum. Setelah itu Feby memberikan minum itu kepada Arumi, lalu Arumi meneguknya. "Sekarang lo cerita sama gue. Lo ada masalah apa?" tanya Feby sambil memegang bahu Arumi. "Feb, Kak Zaki selingkuh," jawab Arumi lalu kembali menangis. "Hah, selingkuh sama siapa? Lo tahu dari mana kalau Zaki itu selingkuh?" tanya Feby kaget. Kemudian Arumi menceritakan semua kejadiannya lalu Feby menghela napas panjang. "Emang lo udah dengerin penjelasan dari Zaki?" tanya Feby. Arumi menunduk sambil terisak. "Belum Feb, hatiku udah terlanjur sakit. Kak Zaki tega ngelakuin itu sama Arumi," keluh Arumi. "Sekarang gini, lo pulang pasti Zaki lagi nyariin lo. Nggak mungkin Zaki selingkuh. Lagian kan lo belum mendengar penjelasan dari Zaki. Mungkin Zaki benar dia nggak ada hubungan apa-apa sama wanita itu," jelas Feby panjang lebar meyakinkan Arumi. "Tapi Feb, aku nggak mau ketemu sama Kak Zaki. Dia itu udah jahat sama aku," ujar Arumi. "Nggak ada tapi-tapian. Sekarang lo pulang terus omongin baik-baik. Jangan seperti anak kecil Rum. Lo itu salah paham. Jadi sekarang lo pulang," tegas Feby. Kemudian Arumi hanya mengangguk lalu pamit pulang.